Shalom, salam kenal, salam sehat. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel saya, sudah subscribe. Tetap semangat dan sukses selalu buat teman-teman. Oke, baik teman-teman. Kali ini saya akan berbagi cerita dengan teman-teman. Bagaimana ceritanya sampai saya bisa saat ini bergabung di Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nah, di kesempatan ini saya akan berbagi cerita teman-teman. Perkenalan bahwa saya punya latar belakang pendidikan adalah ilmu pelayaran. Pendidikan ilmu pelayaran karena memang saya sekolah di sekolah pelayaran. Kemudian saya sudah bekerja di atas kapal, teman-teman. Saya sudah bekerja di atas kapal di salah satu perusahaan pemerintah juga, BUMN, dan sudah hampir 5 tahun atau sekitar 5 tahun saya bekerja di perusahaan itu. Nah, singkat cerita di tahun 2017 saya cuti. Saya cuti pulang ke Ambon, artinya pulang kampung teman-teman. Pulang kampung dan di tahun 2017 sekitar bulan Juli atau Agustus ada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS di tahun 2017 itu teman-teman. Nah, pada kesempatan itu ada beberapa teman juga yang berkeinginan atau mengajak untuk sama-sama mengikuti seleksi CPNS itu teman-teman. Nah, singkat cerita, kami melakukan pendaftaran, kami melakukan mengikuti prosesnya. Ya, jadi untuk saya pribadi, saya memilih lokasi tes di BKN Jayapura teman-teman. Karena seingat saya waktu itu lokasi tes yang terdekat dengan Maluku adalah Makassar dan Jayapura. Nah, saya mengambil Jayapura karena memang Jayapura itu kotanya keren juga dan saya belum pernah ke Jayapura. Sebab itu keinginan saya untuk mengambil BKN Jayapura sebagai lokasi tes saya. Ya, singkat cerita teman-teman, di bulan September pengumuman hasil seleksi administrasi keluar dan saya dinyatakan lulus. Selanjutnya saya akan mengikuti seleksi kompetensi dasar atau tes CAT di BKN Jayapura. Sebab itu saya berangkat ke Jayapura teman-teman. Di Jayapura saya tinggalnya di Sentani dan lokasi tes CPNS itu tuh atau CAT itu lokasinya di Abipura. BKN-nya di Abipura dan saya mengikuti proses seleksinya. Akhirnya saya lulus teman-teman. Seleksinya seingat saya CAT ada 3 materi, yang wawasan kebangsaan, intelijensi umum, sama karakteristik pribadi. 3 materi itu teman-teman, dan akhirnya saya lulus CAT atau lulus SKD. Selanjutnya kita melaksanakan proses tes SKB. Nah, SKB ini saya malah mengikuti seleksinya di Balai Diklat Penerbangan Jayapura, kalau tidak salah di Tanjung Batu, Balai Penerbangan itu teman-teman. Di sana kami melakukan seleksi terkait dengan kesehatan, jadi ada rekam jantung, ada EKG, foto toraks seperti itulah, rongseng itu ya. Kemudian periksa kesehatan tubuh kan,
periksa mata, dan kami lanjut ke seleksi jasmani atau samapta itu ya. Lari, push up, set up, dan saya mengikuti seleksi prosesnya itu sampai selesai. Akhirnya untuk SKB-nya saya lolos, dan hasil akhirnya sekitar di bulan Desember itu akumulasi tes CAT dengan SKB itu teman-teman, dan akhirnya saya dinyatakan lulus. Itu syukur, dan karena Tuhan punya sayang, saya boleh mengikuti seleksi prosesnya dengan baik dan pada akhirnya lulus. Kemudian kami melakukan pemberkasan. Nah, pemberkasan itu di akhir bulan Desember, pertengahan atau akhir bulan Desember seperti itu teman-teman. Singkat cerita, di bulan Januari kami dipanggil ke kantor pusat atau ke Jakarta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik orientasi ataupun pengambilan SKCPNS dan latsar dan sebagainya teman-teman. Nah, itu sudah berproses. Nah, itu adalah singkat cerita saya mengikuti seleksi CPNS. Jadi saya dari Ambon, mendaftar di Ambon, mengikuti seleksi atau tes SKD dan SKB-nya di Jayapura. Akhirnya saya dinyatakan lulus dan mengikuti orientasi dan pengambilan SKCPNS-nya di Jakarta. Selanjutnya ikut prajabatan. Kira-kira begitulah cerita saya sampai pada akhirnya saya boleh bergabung di Kementerian Perhubungan, tepatnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan saat ini saya berada di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Suwasio, karena dari awal kuota yang saya ambil adalah UPP Suwasio, lokasi penempatan sebagai mualim kapal di kapal negara patroli kelas 3. Seperti itu teman-teman. Jadi pesan saya atau kesempatan ini saya mau sampaikan buat teman-teman yang saat ini atau yang akan mengikuti proses seleksi CPNS ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tetap semangat, motivasi diri itu penting teman-teman, supaya bisa semangat untuk belajar dan berkompetisi. Karena banyak yang mengikuti seleksi teman-teman, tentunya banyak yang mengikuti seleksi, namun peluangnya itu begitu kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengambil peluang itu? Menurut saya kita mesti belajar teman-teman, banyak bertanya atau banyak referensi yang harus teman-teman miliki. Jadi tidak serta-merta kita berproses seperti itu saja, tetapi ada prosesnya, ada belajarnya teman-teman. Nah, untuk saya pribadi tentunya saya belajar karena jauh sebelum seleksi saya membeli buku seleksi CPNS. Saya membeli buku seleksi CPNS karena saya tidak tahu apakah itu bermanfaat nanti, saya tidak terlalu mengerti. Tetapi saya saat itu membeli dan saya mempelajari bagaimana cara-cara menjawab soal-soal kompetensi tes CAT ataupun seleksi CPNS. Nah, saya lihat-lihat, membaca-baca, pelajari, latihan. Nah, itu sekitar 1 tahun lalu, karena memang kita flashback ke belakang teman-teman, 1 tahun sebelumnya saya itu berlayar dan lokasi saya itu di Papua, di daerah Papua yang memang tidak ada sinyal, sehingga saya berpikir
Kalau tidak ada sinyal, apa yang kita lakukan di sana? Kerja dan belajar. Nah, kerja sudah pasti, belajarnya belum pasti. Sebab itu saya membeli buku dari Jakarta dan bawa buku itu saya bawa ke kapal, dan di saat-saat luang saya membaca bukunya. Seperti itu saya pelajari. Nah, setelah itu saya sudah finish kontrak, saya kembali lagi berlayar ke Riau. Nah, ke Riau itu saya tidak ada kesempatan untuk belajar dan seterusnya. Jadi kita menikmati saja pekerjaan di sana. Nah, setelah itu 1 tahun kemudian itu kan saya turun, saya cuti dari Riau, saya cuti ke Ambon. Nah, di situ saya mengikuti seleksi dan ternyata sangat bermanfaat. Karena kita mau mengikuti seleksi, tentunya kita harus siapkan diri kita dulu, siapkan kita punya mentalnya, kita siapkan kita punya referensi, sumber-sumber, jadi kita belajar supaya hari-harinya kita tidak memaksakan diri untuk belajar, tetapi kita lebih santai. Karena seingat saya waktu mau mengikuti seleksi, saya sudah santai, saya tidak terlalu memaksakan diri untuk belajar, karena saya hanya melihat kembali saja, melihat oh seperti itu, oh seperti itu. Nah, kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Harapan saya atau keinginan saya, semoga teman-teman khususnya yang menonton VT saya atau YouTube saya, channel saya, juga bisa berhasil atau bermanfaat buat teman-teman. Ya, kira-kira teman-teman bisa sukses juga, karena bukan saja di Kementerian Perhubungan tetapi di instansi yang manapun, yang dimana saja. Kalau kita sudah menyiapkan kita punya pribadi, siapkan diri untuk mengikuti seleksi, yakin dan percaya. Tentunya teman-teman jangan lupa dasari itu dengan berdoa dan motivasi diri. Oke, terima kasih. Channelnya sudah panjang, kontennya sudah panjang, dan sampai ketemu di channel-channel yang lain atau video selanjutnya. Apabila teman-teman ingin bertanya atau mau berbagi, silakan komentar, dan sukses buat teman-teman. Sehat selalu, tetap semangat dan terus berkarya. Salam hormat ke Kateng Channel.